Inilah kisah misteri yang tersembunyi di kegelapan. Tumbal Susuk Wewe Gombel. Desa ini sedang dilanda sebuah kutukan. Kutukan ini datang dari sebuah ritual yang telah dilakukan oleh seseorang di desa ini. Dengarkan bisikan kisah horor ini selengkapnya. Pada tahun 1980, di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Usianya 25 tahun, namun penampilannya jauh dari apa yang bisa disebut menarik. Badannya dipenuhi penyakit kulit yang membuat kulitnya gatal dan berbekas merah, sementara wajahnya tak kalah memprihatinkan dengan jerawat dan cacar yang menutupi sebagian besar kulitnya. Hal ini membuatnya selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya di kampung. Raffi adalah pemuda yang rajin beribadah. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di masjid, berdoa, dan menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk. Namun, meski kehidupannya berfokus pada agama dan kebaikan, Raffi selalu merasa terasingkan. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit hati yang muncul setiap kali teman-temannya tertawa atau menggoda fisiknya yang tak sempurna. Di kampung itu, ada seorang gadis cantik bernama Nagita, yang menjadi pujaan hati banyak pemuda, termasuk Raffi. Setiap kali ia melihat Nagita berjalan melewati rumahnya, hatinya berdegup kencang. Namun, Raffi tahu betul bahwa tak ada kemungkinan baginya untuk bisa memiliki gadis seindah Nagita. Bahkan ketika ia memberanikan diri untuk mendekatinya dan mengungkapkan perasaan, Nagita dengan lembut menolaknya. "Maaf, Raffi, aku lebih memilih Faris," jawab Nagita, merujuk pada teman dekat Raffi yang lebih tampan dan diterima di masyarakat. Penolakan itu menghancurkan hati Raffi. Ia merasa bukan hanya ditolak oleh seorang gadis, tetapi juga oleh seluruh dunia. Kenapa ia harus terlahir dengan tubuh yang tidak sempurna? Kenapa ia harus terus hidup dalam ejekan dan hinaan? Semua pertanyaan itu membanjiri pikirannya. Malam itu, ketika ia berbaring di tempat tidurnya, ia merasa lelah dengan kehidupannya yang selalu penuh dengan penderitaan. Pada malam yang gelap itu, Raffi memutuskan untuk pergi. Ia merasa sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan yang ia jalani di kampung itu. Tanpa berpikir panjang, ia bangun dan meninggalkan rumahnya. Hujan lebat sedang turun di luar, tetapi Raffi tidak peduli. Langkah kakinya membawa dirinya ke arah hutan yang terletak tak jauh dari kampung. Hutan itu terasa begitu sunyi dan mencekam. Suara hujan yang deras dan petir yang sesekali menyambar membuat suasana semakin mencekam. Raffi berjalan tanpa arah, hanya mengikuti alur jalan setapak yang terbuka di antara pepohonan lebat. Hatinya yang terluka penuh dengan amarah dan kesedihan, membuatnya merasa seperti ingin melupakan semua yang pernah terjadi. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, Raffi menemukan sebuah gubuk tua yang tampaknya sudah lama tidak dihuni. Tanpa ragu, ia berlari ke gubuk tersebut untuk berteduh. Di dalam gubuk itu, hanya ada bau tanah basah dan udara lembab. Raffi duduk di sudut ruangan, mencoba menghangatkan tubuhnya yang basah kuyup. Namun, meskipun tubuhnya terasa kedinginan, pikirannya terus terbayang pada penolakan Nagita dan kata-kata teman-temannya yang sering menghina dirinya. Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, Raffi mendengar sebuah suara. Awalnya ia mengira itu hanya khayalannya, tetapi suara itu semakin jelas. Suara wanita, lembut namun penuh kekuatan, terdengar dari arah luar gubuk. "Mandi di sumur tua dekat sini," suara itu berkata dengan tegas. Raffi terkejut. Ia berdiri dan berusaha mencari sumber suara tersebut, namun tidak ada orang di sekitar. Hanya hutan lebat dan suara petir yang terdengar. Anehnya, rasa ingin tahu mulai mengalahkan rasa takut yang semula muncul. Tanpa pikir panjang, Raffi keluar dari gubuk itu dan berjalan menuju sumur tua yang disebutkan oleh suara tersebut. Sumur itu terlihat sudah sangat tua, dengan air yang tampak jernih meskipun dikelilingi oleh rumputan dan tanaman liar. Raffi mendekat, merasakan hawa yang aneh namun menenangkan. Meski ada rasa ragu, Raffi memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut dan mulai mandi di sumur tua itu. Ketika air sumur menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi yang tak biasa, sebuah rasa lega yang datang begitu mendalam. Sebuah kekuatan seolah-olah mengalir melalui tubuhnya.
Raffi merasa kulitnya yang gatal dan penuh noda mulai terasa lebih baik. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan seolah-olah ada sesuatu yang menghilang dari dirinya. Perasaan aneh namun menyenangkan melingkupi dirinya. Ia merasa seolah ada yang berubah, namun ia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Setelah selesai mandi, Raffi kembali ke gubuk. Hujan mulai reda, dan suasana hutan menjadi lebih tenang. Namun, Raffi tidak merasa sepi atau ketakutan. Ia merasakan adanya kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti diberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Dalam hati, ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi ia yakin bahwa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Sesuatu yang akan membawanya pada takdir yang lebih besar. Dengan langkah yang lebih mantap, Raffi memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Meskipun ia masih belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, perasaan positif yang baru ini memberikan harapan. Raffi tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah secara drastis, dan perubahan itu akan datang dengan cara yang tak terduga. Setahun telah berlalu sejak malam itu di hutan. Raffi, yang dulu tampak seperti pemuda malang dengan tubuh penuh penyakit kulit, kini telah berubah menjadi sosok yang sangat berbeda. Kembalinya Raffi ke kampung setelah setahun menghilang menimbulkan kehebohan di kalangan warga desa. Saat Raffi berjalan memasuki kampung, orang-orang yang melihatnya langsung tertegun. Tidak hanya tampan, tetapi penampilannya kini jauh lebih sehat. Wajahnya yang dulu penuh jerawat dan cacar kini terlihat bersih dan tampan, dan tubuhnya yang dulu kurus dan penuh noda kini terlihat kekar dan bugar. Bahkan, warga yang sudah lama mengenalnya pun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Teman-temannya yang dulu sering mengejeknya, termasuk Andi, hampir tidak mengenali Raffi. Semua orang mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang dulu sering menjadi bahan olokan bisa berubah begitu drastis dalam waktu yang relatif singkat? Di tengah keramaian yang tercipta, Andi, salah satu teman lama Raffi, mendekatinya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Andi bertanya, "Raffi, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Apa yang membuatmu berubah begitu cepat? Dulu kamu sangat berbeda." Raffi tersenyum, meskipun ada sedikit rasa canggung. Ia menyembunyikan banyak hal dalam hatinya, tetapi ia tidak ingin terlalu banyak bercerita. "Aku sekarang punya usaha di salah satu kota di Jawa Barat," jawab Raffi dengan tenang. "Semuanya berjalan lancar. Aku hanya bekerja keras dan berusaha untuk memperbaiki hidup." Andi terkejut mendengar penuturan Raffi. Sebelumnya, Andi tahu betul bahwa Raffi berasal dari keluarga yang sederhana. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang dulu hanya seorang buruh tani bisa memiliki usaha besar di kota? Namun, Andi tidak menanyakan lebih jauh, meskipun rasa penasaran tetap menggelayuti pikirannya. Kehidupan Raffi yang baru ternyata tak hanya membuat teman-temannya terkejut, tetapi juga menimbulkan kecemburuan. Faris, teman masa kecil Raffi yang dulunya selalu tampak lebih unggul dalam segala hal, mulai merasakan iri hati. Faris yang tampan, populer, dan selalu menjadi pusat perhatian di kampung, merasa terancam dengan kehadiran Raffi yang kini bukan hanya tampan, tetapi juga kaya dan sukses. Faris merasa cemburu bukan hanya karena perubahan fisik Raffi, tetapi juga karena Nagita, gadis yang selama ini ia sukai, kini mulai tertarik pada Raffi. Nagita, yang dahulu pernah menolak Raffi karena penampilannya yang buruk, kini memperhatikan Raffi dengan cara yang berbeda. Perlahan, rasa tertarik itu tumbuh, dan akhirnya Nagita mengungkapkan perasaannya kepada Raffi. Aku ingin mencoba lebih dekat denganmu," kata Nagita, dengan wajah sedikit ragu namun tulus. Nagita merasa ada perubahan dalam dirinya setelah melihat Raffi. Walaupun hatinya sempat ragu dan penuh ketakutan, melihat Raffi yang kini terlihat lebih matang dan percaya diri membuatnya berpikir ulang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda pada diri Raffi, yang membuatnya semakin terpesona. Namun, semua itu justru memperburuk hubungan antara Raffi dan Faris. Faris, yang merasa dipermalukan oleh perubahan Raffi, tidak bisa menahan amarahnya. Ia mulai menunjukkan sikap dingin dan menghindar dari Raffi. Bahkan, di depan teman-teman mereka, Faris sering kali berbicara sinis tentang perubahan yang terjadi pada Raffi.
Mungkin ada sesuatu yang tidak beres dengan cara dia mendapatkan semuanya itu, kata Faris dengan nada meremehkan. Kita harus hati-hati dengan orang seperti itu. Tentu saja, kata-kata Faris membuat suasana semakin tegang di antara mereka. Raffi yang merasa sudah cukup menderita dalam hidupnya, tidak ingin terlibat dalam permusuhan lebih lanjut. Tetapi, seiring berjalannya waktu, sikap Faris semakin memperburuk keadaan. Raffi mulai merasakan ada ketegangan di sekitar kampung, terutama setelah semakin banyaknya desas-desus yang beredar tentang dirinya. Ada yang mengatakan bahwa Raffi mendapat keberuntungan karena sesuatu yang tidak wajar, bahkan ada yang menduga ia menggunakan ilmu hitam untuk merubah nasibnya. Raffi, yang sebenarnya tahu apa yang telah terjadi pada dirinya, berusaha untuk tetap tenang dan tidak memperpanjang masalah. Ia merasa bahwa hidupnya kini telah berubah, dan ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh penderitaan. Namun, ia juga tahu bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan begitu saja, karena ada kekuatan yang lebih besar yang mengubah hidupnya, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya paham. Di tengah-tengah perubahan ini, sebuah kejadian yang lebih menakutkan mulai menghantui desa mereka. Warga mulai melihat bahwa ada bayi-bayi yang meninggal dengan cara yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Semua orang terkejut, dan ketakutan mulai merasuki mereka. Warga mulai bertanya-tanya apakah ada kutukan yang melanda desa mereka. Raffi mulai merasa cemas, tetapi ia tidak mengungkapkan kekhawatirannya kepada siapapun. Apakah semuanya ini berkaitan dengan apa yang ia lakukan setahun lalu di hutan? Meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaan itu, rasa gelisah semakin menggerogoti dirinya. Terlebih lagi, ketika bayi pertama yang meninggal adalah anak dari tetangganya, dan keluarga itu mengklaim bahwa kematian bayi mereka adalah akibat dari sebuah kutukan yang datang dari hutan. Desa yang dulu damai kini terbalut oleh ketakutan. Warga mulai berbicara tentang kutukan, dan beberapa di antaranya mengusulkan untuk memanggil seorang dukun atau kiai untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua mata tertuju pada Raffi. Meskipun ia berusaha menghindar, ia merasa bahwa takdirnya akan segera mempertemukannya dengan kenyataan yang lebih mengerikan. Desa yang sebelumnya damai kini terasa berbeda. Warga mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat setelah serangkaian kematian bayi yang misterius. Setiap minggu, bayi-bayi yang baru lahir ditemukan meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, tanpa sebab medis yang jelas. Banyak yang percaya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa mereka, sebuah kutukan yang entah berasal dari mana. Suasana yang dulu tenang kini berubah menjadi penuh kecemasan. Raffi, meskipun telah menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna dengan istrinya, Nagita, merasa semakin tertekan dengan situasi yang ada. Setiap kali ia mendengar kabar kematian bayi, perasaan cemas semakin menghantui dirinya. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Setahun lalu, ia ingat betul apa yang terjadi di hutan. Bagaimana ia mandi di sumur tua setelah mendengar suara wanita yang misterius. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Meskipun ia berusaha menyangkalnya, hati kecilnya mengatakan bahwa semua ini mungkin ada hubungannya dengan apa yang ia lakukan di malam itu. Namun, Raffi tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada siapapun. Ia takut jika apa yang ada dalam pikirannya menjadi kenyataan, dan lebih buruk lagi, jika ia harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Ditambah lagi, Faris, teman lama yang kini menjadi musuhnya, mulai menyebarkan desas-desus bahwa perubahan Raffi tidak wajar. Faris mengatakan bahwa Raffi pasti menggunakan ilmu hitam atau cara-cara yang tidak sesuai dengan agama untuk memperoleh kekayaan dan kecantikan yang tiba-tiba datang kepadanya. Seiring dengan terus berkembangnya kematian bayi, warga mulai panik. Banyak yang merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di desa mereka. Beberapa keluarga yang kehilangan bayi mereka mulai berbicara tentang kutukan yang mereka yakini datang dari kekuatan gaib. Mereka menduga bahwa kutukan itu berasal dari hutan dekat desa, tempat yang sering dikaitkan dengan legenda-legenda mistis dan cerita-cerita horor yang diturunkan dari generasi ke generasi. Suasana semakin mencekam. Warga tidak lagi bisa tidur dengan tenang,
dan setiap kali ada bayi yang meninggal, semua orang saling berpandangan dengan penuh ketakutan. Mereka merasa tidak aman di tempat yang dulunya begitu nyaman bagi mereka. Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Tiba-tiba ada suara-suara misterius di malam hari, dan beberapa warga mengaku melihat penampakan-penampakan aneh di sekitar hutan. Akhirnya, perangkat desa memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar di balai desa untuk mencari solusi terhadap masalah ini. Para kepala keluarga, tokoh agama, dan warga desa yang khawatir berkumpul untuk membahas apa yang harus dilakukan. Raffi, meskipun merasa tidak nyaman, juga hadir dalam pertemuan itu. Ia duduk dengan gelisah, melihat wajah-wajah cemas yang mengelilinginya. Ia tahu bahwa banyak yang mulai mencurigainya, dan semakin banyak desas-desus yang mengarah pada dirinya. Di tengah pertemuan itu, salah satu warga yang dikenal sangat dekat dengan dunia spiritual mengusulkan agar mereka memanggil seorang kiai dari desa tetangga untuk meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kiai itu dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib dan mengatasi masalah-masalah mistis. Warga sepakat untuk memanggil kiai tersebut, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri yang melanda desa mereka. Keesokan harinya, Kiai Nuriman, seorang kiai yang sudah berusia lanjut, tiba di desa. Dengan wajah penuh ketenangan dan sikap yang penuh wibawa, ia disambut oleh warga yang sangat berharap pada bantuan yang akan diberikannya. Kiai Nuriman duduk di depan warga, memulai ceramah singkat tentang pentingnya menjaga ketenangan hati dan iman dalam menghadapi ujian hidup. Namun, setelah itu, ia mengungkapkan hal yang lebih mengejutkan. Desa ini sedang dilanda sebuah kutukan, kata Kiai Nuriman dengan suara yang dalam. Kutukan ini datang dari sebuah ritual yang telah dilakukan oleh seseorang di desa ini. Seseorang yang berbuat salah, dan kini kutukan itu menghantui desa kita. Warga terdiam. Banyak yang saling berpandangan, tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Kiai Nuriman. Raffi, yang duduk di barisan belakang, merasa gugup. Hatinya mulai berdebar kencang, karena ia tahu, jika kutukan itu benar-benar ada, maka kemungkinan besar ia adalah orang yang dimaksud. Kiai Nuriman melanjutkan, kita tidak tahu siapa yang melakukan ritual ini, tetapi saya merasakan ada energi jahat yang mengelilingi desa ini. Ini adalah peringatan. Dalam 2 tahun ke depan, pelaku dari kutukan ini akan terungkap. Tapi kita harus berhati-hati, karena jika kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, semakin banyak nyawa yang akan hilang. Warga semakin cemas mendengar kata-kata Kiai Nuriman. Mereka semua merasa bahwa waktu mereka semakin terbatas, dan mereka harus segera menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kutukan ini. Namun, Kiai Nuriman memberikan pesan terakhir yang membuat suasana semakin mencekam. Kita harus berdoa, dan menjaga iman kita. Tapi kita juga harus mencari tahu siapa yang membawa kutukan ini, dan meminta pertanggungjawaban. Setelah pertemuan itu, Raffi pulang dengan perasaan yang berat. Ia tahu bahwa kutukan yang dimaksud Kiai Nuriman mungkin ada hubungannya dengan dirinya. Ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan bahwa perubahan yang terjadi dalam hidupnya memiliki konsekuensi yang sangat besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa. Nagita, yang kini sedang hamil, mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam. Setiap kali ia mendengar kabar kematian bayi-bayi di desa, ia merasa takut bahwa anak yang sedang dikandungnya akan menjadi tumbal berikutnya. Raffi berusaha menenangkan istrinya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun hatinya sendiri tidak yakin. Ia merasa semakin terperangkap dalam kutukan yang sepertinya datang dari perbuatannya di masa lalu. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di desa semakin meningkat. Banyak warga yang mulai melakukan ritual-ritual tradisional untuk mengusir roh jahat, sementara beberapa orang lainnya mulai curiga pada Raffi. Mereka merasa bahwa keberuntungannya yang datang begitu tiba-tiba adalah hasil dari kekuatan gaib yang tidak wajar. Semua itu membuat hidup Raffi semakin tertekan. Waktu terus berjalan, dan ketegangan di desa semakin meningkat. Setiap hari, ada saja berita kematian bayi yang menyebar, menambah kekhawatiran di hati setiap orang. Raffi merasa semakin gelisah, namun ia tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Perasaan bersalah mulai menghantuinya, mengingat malam yang ia habiskan di hutan setahun yang lalu. Apakah semua ini terjadi karena perbuatannya? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang tidak ia pahami? Tidak ada jawaban pasti, hanya ketakutan dan kebingungan yang semakin menumpuk dalam dirinya. Nagita, istrinya yang kini sedang hamil tua, juga merasakan keresahan yang sama. Ia tidak hanya khawatir tentang masa depan anak mereka, tetapi juga tentang apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Setiap kali mendengar cerita tentang bayi yang meninggal secara misterius, perasaan cemasnya semakin menjadi-jadi. Raffi, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Apakah ini semua ada kaitannya denganmu? Tanya Nagita suatu malam, ketika mereka berdua duduk di beranda rumah, mengamati suasana desa yang terasa semakin mencekam. Raffi menunduk, sulit untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya ada dalam hatinya. Ia ingin memberitahu Nagita tentang semua yang terjadi, tentang sumur tua di hutan, suara wanita yang membisikkan perintah kepadanya, dan tentang ritual yang ia lakukan. Tapi Raffi merasa takut jika apa yang ia katakan justru akan membuat Nagita semakin takut, atau bahkan menjauh darinya. Ia takut jika Nagita tahu, kehidupan mereka yang baru saja mulai terasa bahagia ini akan hancur begitu saja. Namun, Nagita bisa merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Raffi. Ia tidak bisa menjelaskan, tapi entah mengapa hatinya merasa ada yang tidak beres. Aku merasa kita tidak bisa terus hidup seperti ini, Raffi. Apa yang harus kita lakukan? Semua ini semakin buruk, kata Nagita dengan suara yang penuh kekhawatiran. Raffi memandang istrinya dengan tatapan penuh penyesalan. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, ketegangan di desa semakin meningkat. Warga mulai semakin mencurigai satu sama lain. Mereka percaya bahwa kutukan ini datang dari perbuatan seseorang, dan mereka mulai mengaitkan peristiwa-peristiwa aneh dengan kehidupan pribadi orang-orang di sekitar mereka. Faris, yang semakin merasa iri dengan perubahan hidup Raffi, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan rumor tentang Raffi. Ia mulai berbicara kepada warga desa tentang bagaimana Raffi tiba-tiba menjadi kaya dan tampan setelah menghilang, dan bagaimana ia mungkin terlibat dalam ritual hitam yang menyebabkan kutukan di desa ini. Rumor-rumor itu semakin meluas, dan semakin banyak orang yang mulai mencurigai Raffi. Mereka merasa bahwa keberuntungan yang datang begitu cepat pada Raffi tidak bisa dijelaskan dengan logika. Warga yang mulai takut pada Raffi akhirnya memutuskan untuk berkumpul dan menyelidiki lebih jauh. Beberapa orang percaya bahwa Raffi adalah pelaku dari kutukan yang melanda desa, dan mereka mulai mendesaknya untuk mengungkapkan kebenaran. Di tengah perasaan tertekan ini, Raffi akhirnya membuat keputusan besar. Ia tahu bahwa jika kutukan ini tidak segera dihentikan, maka akan ada lebih banyak korban yang jatuh. Ia juga tahu bahwa, pada akhirnya, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, ada satu hal yang masih belum ia pahami sepenuhnya. Mengapa ia harus menjadi bagian dari ritual itu, dan mengapa bayi-bayi yang tak bersalah harus menjadi tumbalnya. Pada malam yang penuh keheningan, Raffi kembali ke hutan, tempat di mana semuanya dimulai. Ia merasa bahwa hanya di sana, ia bisa mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Setelah berjalan cukup lama, ia menemukan kembali sumur tua yang telah mengubah hidupnya. Keheningan malam itu membuat hatinya semakin gelisah, tetapi kali ini ia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya. Raffi turun ke dekat sumur dan duduk di sampingnya, merenung sejenak. Tiba-tiba, suara yang sama, suara wanita yang ia dengar setahun lalu, kembali terdengar. "Kau kembali, Raffi," suara itu berkata, kali ini lebih lembut dan lebih menenangkan daripada sebelumnya. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan." Raffi menelan ludahnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Engkau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu," suara itu melanjutkan. "Sekarang, engkau harus mengembalikan apa yang telah engkau ambil. Bayi-bayi itu adalah tumbal yang harus kau beri. Tetapi jika kau ingin menebus kesalahanmu,
kau harus menggantikan mereka. Engkau harus menjadi tumbal. Raffi terdiam mendengarkan kata-kata itu. Hatinya terasa sesak, dan ia merasa terjepit antara dua pilihan yang sulit. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama setelah ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus memilih jalan ini demi menebus dosa-dosanya dan menghentikan kutukan yang melanda desa. Akhirnya, Raffi membuat keputusan yang sulit. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan bayi-bayi yang tidak bersalah menjadi korban lagi. Jika ada satu hal yang bisa ia lakukan untuk menghentikan semua ini, itu adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ia harus menggantikan mereka, menjadi tumbal bagi kutukan yang telah dimulai dari malam itu. Dengan tekad bulat, Raffi kembali ke kampung, menemui Nagita, dan dengan berat hati, ia menceritakan semua yang terjadi. Nagita terkejut dan sangat terharu mendengar pengakuan Raffi. "Tidak, Raffi. Aku tidak bisa kehilanganmu," teriak Nagita, merasakan betapa dalamnya rasa cinta yang ia miliki untuk suaminya. Namun, Raffi dengan lembut menenangkan istrinya. "Ini adalah satu-satunya cara, Nagita. Aku tidak ingin melihat lebih banyak lagi bayi yang meninggal. Ini adalah jalan terbaik." Nagita menangis terseduh, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus mereka ambil. Dalam hatinya, ia berdoa agar kutukan itu berakhir, dan agar mereka bisa hidup dalam kedamaian meski harus melalui pengorbanan besar. Dengan berat hati, Raffi meninggalkan Nagita di rumah mereka dan kembali ke hutan. Ia berjalan menuju sumur tua itu sekali lagi, siap untuk mengakhiri semuanya. Di saat itu, suara wanita itu kembali terdengar, lebih kuat dan jelas dari sebelumnya. "Kau telah memilih dengan bijak, Raffi. Sekarang, serahkan semuanya. Kematianmu akan mengakhiri kutukan ini." Dan begitu, dengan tubuh yang lemah dan hati yang penuh penyesalan, Raffi melakukan pengorbanannya. Ia menyerahkan dirinya untuk mengakhiri penderitaan yang telah lama menghantui desa. Saat Raffi jatuh dalam kesendirian malam, kutukan itu akhirnya terhenti, dan desa kembali memasuki kedamaian, meskipun tanpa kehadirannya. Setelah malam itu, suasana di desa tidak lagi sama. Kehidupan yang semula berjalan tenang kini diliputi oleh perasaan hampa dan kehilangan. Raffi, yang selama ini telah menjadi pusat perhatian, kini hilang begitu saja, meninggalkan banyak pertanyaan yang tak terjawab. Warga desa merasakan perubahan yang besar, meskipun mereka tak tahu pasti apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa kutukan yang telah menghilangkan nyawa bayi-bayi itu kini tampaknya telah berakhir, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Nagita, yang sudah mulai memasuki masa kehamilannya yang lebih lanjut, merasakan kehilangan yang mendalam. Ia tak bisa mengerti mengapa Raffi harus mengorbankan dirinya, mengapa suaminya harus memilih jalan yang penuh penderitaan itu. Setiap kali ia terbangun di malam hari, wajah Raffi muncul dalam ingatannya. Ia merasa seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, meskipun hati Nagita dipenuhi oleh kesedihan, ia tahu bahwa Raffi melakukan apa yang menurutnya benar. Di tengah kesedihan itu, desa akhirnya mulai merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Kematian bayi-bayi yang terjadi berulang kali itu tiba-tiba berhenti. Tidak ada lagi tangisan pilu dari orang tua yang kehilangan anak mereka. Desa yang sebelumnya diliputi oleh ketegangan dan ketakutan kini mulai pulih. Warga mulai menjalani kehidupan mereka seperti biasa, meskipun kesedihan mendalam masih membayangi mereka. Namun, meskipun kutukan tampaknya sudah berakhir, ada satu hal yang masih mengganjal. Faris, yang sebelumnya menjadi musuh Raffi, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Raffi telah pergi begitu saja tanpa ada penjelasan yang jelas. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang belum terungkap, sesuatu yang menghubungkan Raffi dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa. Faris mulai menggali lebih dalam, mencari tahu lebih banyak tentang Raffi dan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu hari, Faris mengunjungi hutan tempat Raffi melakukan ritual yang diduga menjadi penyebab dari kutukan tersebut. Ia mengingat bagaimana Raffi bercerita tentang malam itu, ketika suara wanita misterius itu membisikkan perintah kepadanya untuk mandi di sumur tua. Meskipun sudah setahun berlalu, Faris merasa ada yang aneh dengan tempat itu.
Sesuatu yang mengusik pikirannya dan membuatnya merasa bahwa ada kebenaran yang harus ia temukan. Dengan tekad yang kuat, Faris pergi ke sumur tua tersebut, membawa beberapa barang yang dianggapnya penting untuk menemukan jawaban. Hati Faris berdebar-debar saat ia berdiri di depan sumur itu, tempat yang menurutnya menyimpan banyak misteri. Ia memandangi sumur itu, merasakan hawa yang berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar, suara yang pernah didengar oleh Raffi setahun yang lalu. Suara itu terdengar seperti bisikan wanita yang lembut, namun penuh kekuatan. "Kenapa kau datang ke sini, Faris?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh tantangan. Faris terdiam, menatap sekitar, merasa ketakutan namun juga penasaran. "Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini," jawab Faris, suaranya menggema di tengah kesunyian malam. Suara itu tertawa pelan, seolah-olah sudah menunggu pertanyaan itu. "Kau pikir kau bisa menghentikan apa yang sudah terjadi? Kau pikir kau bisa mengungkapkan semua misteri ini?" Faris tidak menjawab, namun hatinya semakin dipenuhi oleh kebingungan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan semua ini, sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat ke sumur itu, dan tiba-tiba, ia merasakan sebuah kekuatan yang menariknya ke dalam kegelapan. Ketika Faris terjatuh ke dalam sumur, ia merasa ada sesuatu yang menyelubungi tubuhnya, sebuah kekuatan yang begitu besar dan mengerikan. Ia berusaha bangkit, namun rasanya tubuhnya seperti ditarik lebih dalam. Dalam keputusasaan,nya, Faris akhirnya menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia bukanlah orang pertama yang jatuh dalam kutukan ini. Banyak orang sebelumnya, termasuk Raffi, yang terjebak dalam perangkap yang sama. Semua mereka yang mencari kekuatan di tempat ini akhirnya harus membayar harga yang sangat tinggi. Dan kini, Faris pun menjadi bagian dari permainan ini. Di saat yang sama, Nagita yang sedang menunggu di rumah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah firasat buruk tiba-tiba datang menghampirinya. Ia merasa seolah-olah ada yang sedang terjadi pada Faris, dan mungkin ada hubungan antara dirinya, Raffi, dan kutukan ini yang masih belum terungkap sepenuhnya. Nagita merasa bahwa ia harus mencari tahu lebih lanjut, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memastikan bahwa segala sesuatunya akan selesai dengan baik. Nagita pun memutuskan untuk pergi ke hutan tempat Raffi mengorbankan dirinya. Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti jejak yang pernah dilalui oleh suaminya. Di dalam hati, ia berdoa agar tidak ada lagi kejadian mengerikan yang menimpa desa mereka. Sesampainya di dekat sumur tua, Nagita terkejut melihat sesuatu yang tidak ia duga. Faris terjatuh dan terbaring lemah di samping sumur. Faris, yang akhirnya berhasil keluar dari sumur dengan tubuh yang lemah, hanya bisa berbisik, itu bukan hanya tentang Raffi, Nagita. Semua ini, semua yang terjadi, adalah karena sesuatu yang lebih besar. Kekuatan ini tidak akan berhenti hanya karena satu orang mengorbankan dirinya. Nagita, yang sangat terkejut, bergegas mendekat, memegang tubuh Faris yang terguncang. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara penuh kecemasan. Faris menatap Nagita dengan tatapan kosong, hampir seperti orang yang baru saja disadarkan dari mimpi buruk yang panjang. "Raffi, dia bukan satu-satunya yang terjebak. Kita semua sudah terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung ini. Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini, tidak selamanya." Nagita merasa tubuhnya lemas mendengar kata-kata Faris. Segera setelah itu, ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang belum mereka ketahui. Pengorbanan Raffi memang mengakhiri kutukan bayi-bayi yang meninggal, tetapi ternyata ada kekuatan yang lebih besar yang masih mengancam desa mereka. Namun, dalam keheningan itu, Nagita berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan kekuatan itu mengendalikan hidupnya, atau hidup anak yang akan segera dilahirkannya. Ia akan berjuang untuk menghentikan semuanya, meskipun itu berarti harus menghadapi kegelapan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, meski hidup di desa itu tidak lagi terhenti oleh kutukan yang mengerikan,
perasaan cemas tetap menggelayuti hati setiap orang. Warga desa yang telah lama hidup dalam ketakutan kini bisa merasakan kedamaian, namun rasa kehilangan terhadap Raffi yang telah berkorban begitu besar tetap terasa. Nagita, meskipun berusaha tegar, tak bisa menahan air mata yang terus mengalir setiap kali ia mengingat suaminya yang telah pergi. Hari-hari yang penuh kecemasan pun berlalu, dan akhirnya saat yang dinantikan datang. Nagita melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan, mewarisi wajah Raffi. Sejak saat itu, anak itu, yang diberi nama Sakti, menjadi harapan baru bagi keluarga dan seluruh desa. Namun, dalam hati Nagita, ia selalu merasakan ketakutan yang tak terucapkan. Seiring bertambahnya usia Sakti, ia mulai menyadari ada sesuatu yang luar biasa dalam diri anaknya. Keberanian dan keteguhan hatinya yang luar biasa, bahkan sejak kecil, menunjukkan bahwa ia lebih dari sekadar anak biasa. Meskipun hidup di tengah bayang-bayang kutukan, Nagita mengajarkan anaknya tentang kebaikan, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Sakti tumbuh dengan penuh kasih sayang dan pengertian, namun juga dengan tekad yang kuat untuk melindungi desanya dari kegelapan yang mungkin datang kembali. Dan Nagita tahu, meski ia tidak ingin anaknya terlibat dalam urusan yang menyangkut masa lalu suaminya, takdir tampaknya telah menuntun Raffi untuk menjadi pusat perubahan yang tak terhindarkan. Suatu malam, ketika Sakti, yang sudah remaja sedang berjalan menyusuri jalanan desa, ia merasakan perubahan yang tidak biasa. Sebuah kehadiran yang gelap dan dingin mulai menyelubungi sekelilingnya. Bau amis yang menyengat memenuhi udara, dan tanah di sekitarnya terasa bergetar sakti. Tiba-tiba dihantui oleh suara halus yang begitu familiar. "Kau pikir ini sudah berakhir, Sakti?" Suara itu terdengar, keras dan penuh kekuatan. "Kau pikir tak ada lagi yang bisa menghentikan kutukan ini?" Suara itu adalah Wewe Gombel, sosok yang selama ini mengendalikan kutukan di desa. Meskipun Sakti tidak mengerti sepenuhnya tentang masa lalu ayahnya, ia tahu bahwa kegelapan ini harus dihentikan, apapun risikonya. "Aku tidak akan biarkan semua ini terus berlanjut," kata Sakti. Dengan suara yang penuh tekad. Ia merasa ada sesuatu yang kuat dalam dirinya yang harus ia kendalikan. Sesuatu yang diwarisi dari ayahnya, Raffi. Nagita yang sedang berada di rumah mendengar jeritan anaknya. Dengan cemas, ia berlari keluar dan menemukan Sakti. Berdiri sendirian di tengah jalan, mata memancarkan keteguhan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara Wewe Gombel kembali terdengar, mengancam dengan kata-kata yang menakutkan. "Kau bukan apa-apa, anak kecil. Kau akan jatuh ke dalam kegelapan yang sama seperti ayahmu." Namun, Sakti tidak takut. "Aku bukan ayahku, Wewe Gombel. Aku akan mengakhiri semuanya, dan aku tahu cara melakukannya." Sakti melangkah maju dengan berani, matanya menyala dengan keyakinan. Nagita merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu, anaknya telah benar-benar siap untuk menghadapi apa yang selama ini menghantui mereka. Tiba-tiba, Sakti mulai mengeluarkan energi yang luar biasa dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tampaknya melampaui batas kemampuan manusia biasa. Ia ingat apa yang diceritakan ayahnya tentang ritual di hutan dan bagaimana Raffi telah mengorbankan dirinya untuk menghentikan kutukan itu. Ternyata, kekuatan itu, kekuatan yang berasal dari pengorbanan ayahnya, terus hidup dalam diri anaknya, siap untuk melawan Wewe Gombel. Dengan kekuatan yang semakin besar, Sakti melawan Wewe Gombel dengan keberanian yang luar biasa. Suara itu mulai berteriak dalam kesakitan. "Kau tidak bisa menghentikanku. Aku adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan." Wewe Gombel berteriak, namun Sakti tetap teguh. Ia merasakan sebuah ikatan yang kuat, sebuah ikatan antara dirinya dan ayahnya, yang memberinya keberanian untuk mengalahkan makhluk jahat itu. Dalam pertempuran yang dramatis, Sakti akhirnya menggunakan kekuatan yang diwarisi dari ayahnya untuk memusnahkan Wewe Gombel. Sebuah cahaya yang sangat terang menyinari seluruh desa, dan makhluk jahat itu akhirnya terbakar habis, meninggalkan hanya kepulan asap hitam yang perlahan menghilang. Saat kegelapan itu menghilang, kedamaian yang telah lama hilang akhirnya kembali ke desa.
Warga desa yang sebelumnya cemas kini merasa bebas dari ancaman yang menghantui mereka bertahun-tahun lamanya. Mereka tahu bahwa anak Raffi, yang kini menjadi pahlawan mereka, telah mengakhiri kutukan itu sekali dan untuk selamanya. Nagita, yang melihat semua ini, merasa begitu bangga namun juga penuh haru. Anak yang ia lahirkan, yang sempat membawa ketakutan di hatinya, kini telah menjadi pembebas bagi desa ini. Dia tahu, meski Raffi sudah tiada, warisan keberanian dan cinta yang ditinggalkannya hidup dalam diri anak mereka. Anak yang telah melanjutkan perjuangan ayahnya dan menghapus kegelapan yang pernah membayangi mereka. Anakku, kau telah mengakhiri penderitaan ini, Nagita berbisik, mata penuh air mata kebahagiaan. Kau adalah harapan baru bagi kita semua. Sakti hanya tersenyum meskipun lelah. Ini bukan hanya karena aku, Ibu. Ini karena kita semua. Kita semua yang telah menghadapinya dengan keberanian. Dengan itu, desa yang pernah dihantui oleh kutukan kini memasuki era baru, era kedamaian dan harapan. Semua orang yang selamat berterima kasih kepada Sakti. Dan meskipun tak ada lagi wewe gombel yang mengancam, kisah ini akan selalu dikenang sebagai pelajaran bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling dalam, selalu ada harapan yang bisa mengalahkan segala ketakutan.